Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari santan dan juga satu butir telur ya, namanya bolu santan. Ini hanya cukup diaduk aja. Untuk cara pembuatannya simple dan gampang banget. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan di sini satu butir telur ya, yang suhu ruangan, jangan yang dari kulkas ya. Jika dingin maka biarkan terlebih dahulu di suhu ruangan hingga telurnya itu tidak dingin. Oke, kemudian di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu juga akan aku tambahkan sekaligus 75 gram gula pasir. Lalu kocok lepas aja hingga telurnya ini menjadi pucat ya untuk warnanya. Tidak perlu sampai mengembang, jadi cukup menggunakan whisk manual seperti ini aja. Oke, setelah telurnya ini pucat seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan tepung. Di sini aku menggunakan tepung terigu ya, yang pro sedang sebanyak 130 gram. Lalu juga tambahkan dengan setengah sendok makan baking powder. Jangan keliru dengan baking soda ya. Kemudian tambahkan 65 gram santan instan. Gram atau mili ya. Pokoknya yang paling kecil deh ukurannya ya. Kemudian setelah itu aduk hingga tercampur. Di sini supaya lebih mudah aku mengaduknya menggunakan spatula aja. Kalau menggunakan whisk kayak gini cenderungnya nempel-nempel ya. Kemudian supaya lebih gurih akan aku tambahkan dengan sejumput garam atau kurang lebih setengah sendok teh ya. Lalu terakhir akan aku masukkan margarin cair sebanyak 50 gram. Ini yang sudah suhu ruangan ya. Jangan panas untuk menuangnya. Jadi biarkan terlebih dahulu di suhu ruangan hingga dingin. Oke, aduk balik dengan menggunakan spatula seperti ini hingga margarinnya itu menyatu dengan adonan. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata, kemudian akan aku siapkan untuk cetakannya ya. Aku di sini menggunakan cetakan bolu jadul. Ini udah aku oles dengan margarin dan aku tabur tipis-tipis dengan tepung terigu. Kemudian di sini nanti akan aku oven. Kalian bisa menggunakan oven listrik maupun oven tangkring. Sama ya. Awalnya harus dipanaskan terlebih dahulu baik oven listrik maupun oven tangkring 10 menit sebelum adonannya masuk supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil. Oke, kemudian ambil adonan kurang lebih 2 sendok makan lalu masukkan ke dalam cetakan. Nah, jika kalian tidak punya cetakan seperti yang aku punya ini, kalian boleh menggunakan cetakan apa aja. Nah, selanjutnya masukkan semuanya ya ke dalam cetakan hingga selesai. Jika kalian tidak suka santan, boleh santan diganti dengan susu UHT atau susu bubuk yang dicairkan. Nah, untuk snack ini juga bisa tahan lama ya, jadi cocok untuk hidangan lebaran juga. Nah, selanjutnya kalau sudah dimasukkan ke dalam cetakan semuanya, di atasnya supaya lebih cantik akan aku tabur dengan menggunakan choco chip. Nah, choco chip ini bebas ya, bisa choco chip atau mungkin juga bisa mesis, bisa juga ditaburi dengan keju. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Oke, setelah ditaburi dengan choco chip semua, kemudian akan aku oven. Di sini oven selama 30 menit, suhunya 170 derajat Celcius. Penggunaan apinya api atas bawah. Kalau menggunakan oven tangkring, oven dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil selama 50 menit. Nah, setelah 30 menit sudah selesai di oven, kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin, baru nanti setelah dingin bisa dikeluarkan dari cetakannya. Kalau masih panas itu cenderungnya nanti akan bergerimpil ya di bagian samping-sampingnya, jadi pastikan benar-benar sudah dingin baru dikeluarkan dari cetakan.
Oke, ini sudah dingin, kemudian keluarkan dari cetakannya. Kalian bisa lihat ya, tekstur luarnya itu garing. Ini kalau di suhu ruangan bisa bertahan 1-3 hari ya. Ini menggunakan santan, kalau kalian menggunakan susu tentunya akan lebih lama untuk waktunya. Jadi kalau menggunakan susu kira-kira maksimal bisa sampai 5 hari di suhu ruangan ya. Oke, ini akan aku tunggu benar-benar dingin terlebih dahulu. Kalau sudah benar-benar dingin, baru di packing, masukkan ke dalam plastik seperti ini supaya terlihat lebih cantik, lalu diberikan stiker. Ini cocok banget ya untuk ide jualan, untuk hantaran, atau mungkin juga untuk sajian lebaran nanti. Supaya lebih praktis dan lebih simple, kalian membuatnya yang banyak sekalian. Karena ini kan aku membagikannya hanya satu resep ya, dari 1 butir telur menjadi 8 cup. Jadi kalau menggunakan 2 telur berarti menjadi 16 dan begitu seterusnya ya. Kelipatannya, berlaku kelipatannya maksudnya. Oke, ini sudah selesai semuanya dikemas. Kemudian kalau untuk hantaran bisa dimasukkan ke dalam mika seperti ini, mika nampan ya namanya, lalu diberikan tutup. Atau bisa juga sebagai ide jualan loyang mika seperti ini. Nah, untuk harganya silahkan aja tentukan sendiri ya berapa harga jualnya, karena aku sering banget dapat protesan, itu harga jual segitu terlalu murah, kemahalan. Nah sekarang supaya lebih gampang, silahkan tentukan sendiri aja deh untuk harga jualnya. Oke. Nah ini aku akan mencoba satu ya. Kalian bisa lihat tekstur di dalamnya sangat lembut, walaupun di bagian luarnya itu sedikit garing gitu ya. Jadi ini mirip banget seperti bolu jadul zaman dulu. Oke, ini rasanya enak dan juga, oh iya bunda lupa ya, karena aku membuat videonya ini kan sebelum puasa, jadi mohon maaf ya kalau di video ini aku mencicipi hasil masakanku, karena kemarin ada yang protes katanya puasa-puasa kok nyicipin hasil masakan, karena video yang aku buat ini sebelum puasa ya. Jadi aku menayangkannya memang setelah puasa. Jadi mohon maaf ya jika terganggu dalam aku mencicipi masakanku. Oke. Lembut. Oke, gitu aja ya. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Resep-resep aku, sampai bertemu kembali di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep isian snack box dari jagung manis ya. Namanya bolu jagung kukus cup. Seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 100 gram jagung manis pipil seperti ini. Ini dari 1 buah jagung ya, yang aku pipil hingga beratnya itu 100 gram. Akan aku blender bareng dengan santan. Untuk penggunaan santannya sebanyak 100 ml. Dari 65 gram santan instan aku tambahkan dengan air hingga mencapai 100 ml air. Nah, kemudian blender, setelah itu disaring. Di sini akan aku ambil untuk sari patinya aja, ampasnya dibuang hingga mencapai 200 ml. Kalau misalkan lebih hasilnya bisa dikurangi ya sampai 200 ml aja. Oke, dan ini sudah mencapai 200 ml, aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini akan aku mixer 1 butir telur. Gunakan telur yang suhu ruangan ya.
Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh SP, ini bisa diganti dengan ovalet maupun TBM. Mixer dengan kecepatan medium. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini sebanyak 80 gram aja. Mixer terus hingga menjadi putih kental dan berjejak. Kurang lebih waktunya 5 menitan ya. Tapi sesuaikan aja dengan mixer kalian masing-masing karena kadang beda merek mixer itu beda waktunya gitu. Oke, ini sudah putih kental dan berjejak seperti ini. Selanjutnya akan aku masukkan 120 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu setelah itu masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur. Dengan dimasukkan sedikit demi sedikit juga untuk air santan dan jagung sebanyak 200 ml tadi. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Oke, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, kemudian matikan untuk mixernya, lalu aduk balik ya dengan menggunakan spatula supaya yang di bagian pinggir-pinggirnya itu bisa tercampur rata ke tengah. Karena kadang di bagian pinggir itu masih ada sisa-sisa daripada tepung terigu. Oke, selanjutnya ambil kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian di sini tambahkan dengan pewarna merah, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini nanti fungsinya untuk memberikan aksen topping di bagian atasnya ya. Nah, selanjutnya siapkan cup plastik seperti ini yang berukuran 100 ml. Ini yang khusus untuk panas, freezer maupun microwave ya, supaya bisa aman, tidak meleleh saat dikukus. Jadi sekali lagi untuk plastiknya gunakan plastik yang khusus untuk mengukus, memfreezer dan juga bisa digunakan di microwave. Memang harganya agak sedikit mahal tapi lebih aman dan juga sehat ya. Oke, selanjutnya masukkan atau tuang kurang lebih 3 sendok makan adonan ke dalam cup. Jangan terlalu penuh, hanya 3/4 bagian aja supaya nanti bisa ditutup ya untuk cupnya. Lakukan hingga semua adonan habis. Kemudian semprotkan untuk adonan merah. Ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Jadi untuk satu resep ini menjadi 10 cup dengan ukuran cupnya 100 ml air. Selanjutnya ambil tusuk gigi, tinggal kita bikin untuk motifnya supaya menyerupai bunga atau mungkin menyerupai daun ya. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus mendidih ya untuk airnya. Jadi pastikan kalau airnya belum mendidih jangan digunakan untuk mengukus supaya nanti adonannya itu tidak bantat. Nah, kalau udah semuanya diberikan hiasan seperti ini, lalu siap untuk dikukus. Untuk lama pengukusannya di sini selama 20 menit aja. Lalu gunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup panci beri alas serbet.
Oke, setelah 20 menit dan ini sudah matang, lalu angkat. Setelah itu dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin nanti bisa ditutup, karena kalau masih hangat seperti ini ditutup, untuk bolu jagungnya itu akan rawan basi. Jadi pastikan saat menutup untuk cupnya ini kue bolunya sudah benar-benar dalam keadaan dingin supaya bisa awet. Nah, ini di suhu ruangan untuk bolu jagung kukus ini bisa bertahan kisaran antara 2 hari aja, karena kita menggunakan santan. Yang tidak suka santan boleh diganti menggunakan susu cair. Oke, dan setelah dingin aku tutup seperti ini dengan menggunakan tutupnya. Lalu setelah itu bisa diberikan tambahan stiker untuk di bagian atasnya supaya lebih cantik. Nah, untuk harga jualnya sendiri bisa dijual kisaran harga 1.500 sampai 2.000 rupiah aja. Oke, dan seperti ini hasilnya ya. Bisa dikeluarkan dari cupnya. Sangat lucu dan juga imut bolu jagung yang aku buat ini. Nah, kemudian di sini akan aku perlihatkan ya bagian dalamnya. Teksturnya sangat lembut, manisnya pas, dan aroma jagungnya itu wangi banget semerbak. Kalian harus mencobanya. Nah, untuk yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, aku sarankan menggunakan cup yang berukuran 100 ml ini ya, sudah pas banget. Demikian tadi saja ya resepku kali ini, cara membuat ide jualan sebagai isian snack box dari jagung manis. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack jajanan jadul. Ini merupakan makanan khas Jogja ya. Kalau di Jogja itu namanya kue bolu kolombeng. Ini rasanya khas, enak banget. Nah, mungkin di tempat kalian lain ya namanya atau julukannya. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu untuk cetakan bolu kolombengnya, kemudian oven sebentar ya, kurang lebih 10 menitan. Nah, kemudian akan aku siapkan untuk bahan-bahannya, ada 2 butir telur, pilih yang suhu ruangan ya. Ini akan aku mixer bareng dengan gula pasir. Tambahkan di sini 80 gram gula pasir. Kemudian mixer hingga menjadi putih kental. Kurang lebih untuk memixernya di sini 5 menitan sampai 7 menit. Sesuaikan aja dengan mixer kalian masing-masing. Nah, jika sudah menjadi putih kental seperti ini, kemudian matikan untuk mixernya. Lalu di sini akan aku tambahkan dengan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku menggunakan jenis yang pro sedang. Jadi untuk memasukkan bahan keringnya aku ayak ya, supaya nanti hasil bolu kolombengnya itu lembut. 100 gram tepung terigu yang pro sedang, kemudian setengah sendok teh baking powder, lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Semua diayak, masukkan ke dalam adonan basah seperti ini. Tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk balik hingga tercampur rata dengan menggunakan spatula.
Selanjutnya di sini juga aku akan tambahkan sedikit pewarna kuning supaya nanti hasil bolu kolombengnya itu tidak pucat ya. Nah, untuk oven di sini harus sudah dipanaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Dan fungsi daripada cetakannya itu kenapa dipanaskan terlebih dahulu supaya tidak lengket ya nanti kalau sudah digunakan. Nah, setelah loyangnya panas seperti ini, kemudian angkat, olesi tipis-tipis dengan margarin. Kemudian kalau sudah, baru diisi atau dituang sebanyak 1 sendok makan adonan tadi ya, adonan bolu kolombengnya. Ini untuk mengolesnya tipis-tipis aja. Kalau ovenan pertama biasanya agak sedikit nempel, tapi untuk pengovenan yang berikutnya, yang kedua maupun yang ketiga itu biasanya sudah nggak lengket gitu ya. Jadi juga kadang berpengaruh ya untuk kualitas daripada loyangnya. Jika kualitas loyangnya bagus, maka saat digunakan tidak akan lengket. Oke, selanjutnya akan aku tuang ya 1 sendok makan adonan ke dalam loyang. Nah, karena aku hanya mempunyai 1 loyang bolu kolombeng aja, jadi aku memanggangnya itu secara bergantian. Kalau kalian punya banyak bisa sekaligus ya. Untuk satu resep ini menjadi kurang lebih 22 buah atau biji bolu kolombeng ya, dengan cetakan kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk mengisinya jangan terlalu penuh karena nanti akan sedikit mengembang untuk bolu kolombengnya. Nah, ini kalau di Jogja namanya bolu kolombeng, tapi kalau di tempat lain saya kurang tahu ya apa namanya. Ini merupakan jajanan jadul. Jadi kalau mencari bolu ini di Jogja harus ke tempat-tempat yang khusus dan tentunya yang lebih tradisional gitu ya, karena tidak semua toko roti itu menjual bolu kolombeng ini. Oke, selanjutnya dihentak-hentakkan terlebih dahulu sebelum dipanggang atau di oven. Lalu oven selama 30 menit menggunakan api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Nah, ini sudah matang ya, ini pengovenan pertama untuk loyangnya. Jadi masih agak sedikit nempel, jadi perlu mengeluarkannya dengan menggunakan bantuan sendok seperti ini. Tapi nanti setelah yang kedua maupun ketiga sudah enggak. Oke, dan ini pengovenan yang berikutnya sudah gampang dikeluarkan dari cetakannya ya, seperti ini. Hasilnya cantik banget. Kemudian di sini akan aku biarkan dingin terlebih dahulu. Untuk hasilnya itu ada 2 macam ya. Ini yang aku panggang selama 30 menit hasilnya seperti ini, dan ini yang aku panggang selama 40 menit lebih garing. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera. Kebetulan kalau keluargaku suka yang agak garing, jadi 40 menitan ya untuk memanggangnya, jadi agak sedikit lebih kecoklatan warnanya. Hasilnya di bagian dalamnya sangat lembut seperti ini. Dan rasanya juga khas bolu jadul seperti itu. Jadi kalian harus mencobanya ya, yang belum pernah mencoba bolu kolombeng khas Jogja silakan aja mencoba resep ini. Karena cara pembuatannya juga gampang banget. Nah, di sini untuk memanggangnya juga bisa menggunakan oven tangkring. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat bolu jadul, bolu kolombeng ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep isian snack box dengan harga 1.500 sampai 2.000-an. Ini namanya bolu kukus merah putih. Pas banget ya. Ini bulan Agustus, biasanya kita suka ada menu untuk lomba 17 Agustusan ya, bernuansa merah putih. Nah, seperti apa
Cara pembuatan juga bahannya, simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita siapkan 3 butir telur yang suhu ruangan. Ini akan aku mixer bareng dengan SP dan juga gula pasir ya. Tambahkan SP sebanyak setengah sendok teh. SP ini juga sama dengan Ovalet maupun TPK. Kemudian mixer dengan kecepatan medium. Lalu akan aku masukkan sedikit demi sedikit untuk gula pasirnya sebanyak 100 gram. Kemudian mixer dengan kecepatan yang maksimal hingga menjadi putih kental dan berjejak. Kurang lebih 5 menit sampai 7 menitan, jadi sesuaikan aja dengan mixer kalian masing-masing. Nah, setelah putih kental dan berjejak seperti ini, lalu akan aku tambahkan dengan tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang ya, sebanyak 120 gram. Tapi akan aku tambahkan dengan garam kurang lebih 1/4 sendok teh aja. Mixer dengan kecepatan medium. Sambil masukkan sedikit demi sedikit untuk susu UHT sebanyak 80 ml ya. Kalau tidak ada susu UHT boleh diganti dengan santan. Santan kental sebanyak 65 ml itu juga bisa. Tambahkan air sedikit hingga mencapai 80 ml. Oke, mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian angkat untuk mixernya. Lalu di sini akan aku masukkan untuk margarin cair. Jadi untuk penggunaan margarin cairnya ini bisa diganti dengan minyak sayur ya, supaya nanti adonannya itu yang original tidak berwarna kuning. Aku sarankan untuk menggunakan minyak sayur aja. Nah, untuk penggunaan margarin ataupun minyak sayurnya sebanyak 60 gram ya. Ini aku kesalahannya dalam membuat resep ini, karena aku tambahkan dengan margarin. Harusnya minyak sayur aja supaya nanti warna lapisan putihnya itu tetap putih, tidak ada warna agak kekuningan gitu. Kalau menggunakan margarin itu cenderung nanti adonannya berwarna agak kekuningan. Jadi aku sarankan gunakan minyak sayur aja. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian dengan sama berat. Kemudian yang satu akan aku berikan pewarna merah tua seperti ini, yang satu dibiarkan berwarna original. Siapkan loyang berukuran 7x22 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper, atau kalau tidak ada kertas baking paper bisa dioles dengan margarin lalu tabur tepung tipis-tipis. Masukkan untuk adonan yang berwarna merah, kemudian hentak-hentakkan. Lalu di sini kukus ya. Untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Kukus lapisan merah selama kurang lebih 10 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Kemudian untuk tutup pancinya berikan alas serbet. Jangan dibuka tutup supaya tidak bergelombang di bagian atasnya dan juga bisa matang sempurna nantinya. Untuk penggunaan apinya juga jangan terlalu besar. Oke, setelah 10 menit seperti ini, kemudian akan aku masukkan untuk yang lapisan putih semuanya aja. Kemudian di sini terakhir akan aku kukus selama 20 menit ya. Nah, setelah 20 menit kemudian angkat lalu akan aku tunggu dingin. Nah, kalian bisa lihat ya, bagian permukaannya halus, tidak ada yang bergelombang. Itu
dari penggunaan apinya. Jadi untuk apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Kalau nanti apinya terlalu besar itu cenderung hasilnya itu akan bergelombang dan tidak rapi untuk bulunya. Nah, setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Oke, dan ini hasilnya ya, sangat mulus banget untuk bulunya dan juga lembut. Secara dilihat mata aja sudah terlihat ya kalau bulu ini lembut. Nah, selanjutnya aku akan potong-potong. Nah, untuk memotongnya ini silahkan aja sesuaikan dengan selera, bisa dengan ukuran 1 cm maupun setengah cm. Pastikan untuk pisaunya yang tajam supaya tidak bergerindil nanti hasilnya. Jadi memotongnya itu bisa halus gitu hasilnya. Nah, seperti ini ya tampilannya, sangat cantik banget. Ini tadi kesalahannya, sekali lagi gunakan aja minyak sayur, jangan menggunakan margarin cair supaya hasil lapisan yang putihnya itu tidak cenderung agak sedikit kuning. Kalau menggunakan minyak sayur itu warnanya akan putih ya adonannya. Begitu saran dari aku. Oke, setelah ini kemudian akan aku bungkus dengan menggunakan kertas OPP. Jadi maksud aku plastik OPP ya yang ada perekatnya supaya lebih terlihat higienis dan juga rapi. Nah, untuk memotongnya ini bisa menjadi 10 potongan ataupun 12 potongan. Untuk yang 12 bisa dijual antara 1.500 sampai 2.000 rupiah. Nah, itu juga nanti tentukan aja ya untuk harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Harga 1.500 sampai 2.000 rupiah itu hanya gambaran aja dari modal yang aku keluarkan saat membuat bulu ini. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik OPP, lalu berikan stiker supaya lebih manis. Ini aku berikan contoh ya. Sangat lembut banget hasilnya, rasanya juga enak, pas banget. Ini cocok banget untuk ide jualan sebagai isian snack box saat bulan Agustus dengan motif merah putih seperti ini. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat bolu kukus merah putih ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.